Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem koordinasi. Sistem koordinasi sendiri merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan terintegrasi satu sama lainnya. Sistem koordinasi pada manusia ini terdiri dari 3 materi pokok, yaitu yang pertama ada sistem saraf, kemudian sistem hormon, dan yang terakhir adalah sistem indera. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem koordinasi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Imas Dewi Rani, kemudian yang kedua ada Teh Widiani Agustin, dan yang terakhir ada Teh Zahra Nurhatimah Rahmat. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, sistem koordinasi memiliki 3 materi utama. Yang pertama ada sistem saraf, kemudian yang kedua ada sistem hormon, dan yang ketiga ada sistem indera. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem saraf. Sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen utama. Yang pertama ada reseptor, kemudian ada sistem saraf, dan yang terakhir ada efektor. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik. Neuron sensorik ini dendritnya berhubungan langsung dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian, yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik ini dendritnya berhubungan dengan neuron-neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Selanjutnya ada neuron asosiasi, yaitu penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Selanjutnya ada impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron yang menjalari serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Sedangkan gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Gerak sadar memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah impuls, selanjutnya reseptor atau indera, kemudian saraf sensori, lalu otak, kemudian saraf motorik, dan yang terakhir adalah efektor atau otot. Sedangkan gerak tidak sadar memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah impuls, kemudian reseptor atau indera, kemudian saraf sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang dan saraf motorik, dan yang terakhir adalah efektor atau otot. Selanjutnya ada jenis sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsangan saraf dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem saraf pusat terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada otak dan yang kedua ada sumsum tulang belakang. Otak terdiri atas 2 belahan, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat di dalam rongga tulang belakang. Fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan gerak refleks. Medula spinalis bagian luar berwarna putih dan bagian dalam berwarna kelabu, seperti yang ada di gambar atas. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem
merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Masing-masing saraf ini mempunyai karakteristik, fungsi, dan jumlah saraf yang berbeda. Sementara itu, ganglia merupakan kumpulan badan sel saraf yang membentuk simpul-simpul saraf dan di luar sistem saraf pusat. Yang kedua ada sistem saraf tidak sadar. Saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibedakan menjadi dua, yakni saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem hormon. Sistem hormon atau sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Di gambar berikut ini merupakan beberapa jenis organ dan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon, seperti kelenjar pineal, pituitari, tiroid, timus, paratiroid, pankreas, adrenal, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis sistem pada hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar endokrin atau bisa disebut dengan kelenjar buntu merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Nah, berdasarkan aktivitasnya, kelenjar buntu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua yaitu kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Dan yang terakhir, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon timus. Nah, berdasarkan aspek macam dan letaknya, kelenjar buntu ini dibedakan terdiri atas, yang pertama itu kelenjar hipofisis, letaknya ada di dasar otak besar. Yang kedua ada kelenjar tiroid, terletak di daerah leher, atau kelenjar ini bisa disebut dengan kelenjar gondok. Lalu yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, terletak di dekat kelenjar tiroid yang tadi. Lalu yang keempat ada kelenjar epifise, yang kelima ada kelenjar timusa atau kelenjar kacangan. Yang keenam kelenjar adrenal atau suprarenalis, terletak di atas ginjal. Yang ketujuh yaitu kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, terletak di sebelah bawah lambung. Dan yang kedelapan yaitu ada kelenjar usus dan lambung. Dan yang terakhir yaitu kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Pada wanita terletak di daerah rongga perut, dan pada pria ada di dalam buah zakar atau dalam kantong skrotum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem indera. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Nah, jenis sistem pada indera ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yang kedua indera pembau, yang ketiga indera pengecap, yang keempat indera peraba, dan yang kelima yaitu indera pendengaran. Nah, yang pertama yaitu indera penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Nah, mata manusia ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang atau tambahan. Selain itu, bola mata juga terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu sklera, merupakan lapisan terluar dari bola mata. Yang kedua yaitu koroid, merupakan lapisan yang berwarna gelap dan berada di bagian tengah. Dan yang ketiga yaitu lapisan retina, itu merupakan lapisan terdalam mata. Dan di situ di retina ini terdapat banyak mengandung reseptor cahaya. Indera yang kedua yaitu indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor.
Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau biasa disebut dengan odoran. Daerah yang sensitif terhadap bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat dua jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel-sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel syaraf. Selanjutnya yaitu ada indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah. Di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut di dalam air liur. Papila yang terdapat pada lidah adalah papila filiformis dan papila fungiformis dan juga papila circumvallata. Selanjutnya ada indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Reseptor kulit ini terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat meresapkan berbagai rangsangan. Gambar berikut ini merupakan gambar struktur kulit sebagai indera peraba. Di bagian ujung saraf tanpa serabut ini untuk merasakan sakit atau nyeri. Di bagian ujung rambut ini untuk merasakan gerakan rambut. Di bagian ujung saraf pacini ini untuk merasakan tekanan yang kuat. Di ujung saraf Ruffini untuk merasakan panas. Di ujung saraf Krause untuk merasakan dingin. Di ujung saraf Meissner untuk merasakan sentuhan, dan di bagian diskus Merkel untuk merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Dan yang terakhir yaitu ada indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran atau fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran atau amplitudo dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi atau getaran per detik dari suatu gelombang. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar struktur pada telinga. Ada membran timpani, ada osikula, koklea, saluran vestibularis, kelenjar koklea, saluran timpani, dan sel-sel rambut. Sekian pemaparan materi mengenai sistem koordinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.